selamat malam teman-teman semuanya. Ini dari kota mana saja yang sudah online? Absen dong dari kota mana aja? Ini makin malam makin banyak ini. Dari kota mana saja? Jakarta, Tangerang, Makassar, Sampit, Pekanbaru. Aduh terlalu cepat ini. Malang, Mataram, wah, Tidore atau Lumajang, dari Tidore? Padang, Sorong, waduh Sorong Sorong, ya. Medan, Lampung, Batu Licin, Banjarnegara. Halo Bu Ira, malam Bu Ira. Apa kabar Bu Ira? Solo, Sukabumi, Jambi, Tangerang. Wah mantap. Paling jauh dari Tangerang, Pak. Satu lokasi ya dok. Iya. Kita ya, ini Bogor ini parah ini dok. Masih Zona PSBB merah. ya? Zona merah satu-satunya di Jawa Barat dok. Oh iya, kota padat sih, Pak. Wah parah sekali ini. Memang kepadatan itu pengaruh besar. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai sebentar lagi. Jadi selamat datang di webinar AB Network ya pada malam hari ini. Teman-teman bisa hadir. Harapan saya nanti teman-teman bisa menyimak apa yang disampaikan Dr. Andri. Beliau adalah konsultan dari PT AB yang akan membahas tentang organ reproduksi, kesehatan organ reproduksi, baik pria maupun wanita, maupun tentang pasutri. Nah, jadi buat teman-teman yang hadir, nanti akan ada pembelajaran yang sangat-sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat sekali, saya harapkan demikian, sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Karena seperti yang kita tahu, sexual education ini sangat jarang di luar sana. Ya, bahkan sebagian orang menyatakan ini tabu, hal tabu, ya. Dan teman-teman sangat beruntung diundang oleh yang mengundang Anda pada malam hari ini, sehingga bisa menghadiri webinar Pasutri ini. Jika nanti ada pertanyaan berkaitan dengan produk, pembelian produk, dan lain sebagainya, nanti bisa ditanyakan kepada sponsor atau orang yang mengundang Anda di webinar pada malam hari ini. Oke, ini masih terus ya, kota-kotanya terus jalan terus. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu ya, karena sangat banyak. Jadi saya akan lanjutkan dan saya serahkan sama Pak Dokter untuk memulai. Silakan Pak Dokter Andri. Baik, Bapak Yu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini, malam minggu ya, yang harusnya malam kumpul-kumpul keluarga, nanti habis webinar bisa dilanjutkan kumpul beneran sama istri ya, karena udah tahu nanti tekniknya, caranya, dan seterusnya. Oke, betul kata Pak Bayu tadi bahwa memang sexual education ataupun sex education di Indonesia itu sangat jarang. Di luar negeri bahkan sudah mulai diajarkan pada anak-anak kecil, dan di sini karena dianggap tabu itu ditolak. Padahal tentu saja berbeda, anak kecil tidak diajarin sexual education itu bagaimana berhubungan seksual, tetapi bagaimana menjaga kelaminnya, sehingga dia tahu bahwa itu sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, misalnya seperti itu. Tapi ya begitulah masyarakat kita ya. Mudah-mudahan situasi bisa berubah di masa-masa yang akan datang setelah banyak orang yang mengerti pendidikan seksual itu sebenarnya seperti apa. Nah, yang malam ini memang yang saya ingin tampilkan, saya ingin sampaikan adalah pendidikan seksual untuk pasutri, untuk pasangan suami istri, karena ya tentu saja yang sudah sah melakukannya adalah pasangan suami istri. Dan harapannya masalah-masalah dalam hubungan seksual suami istri nanti kalau sudah tahu bagaimana untuk menjaganya dan seterusnya bisa jadi lebih harmonis. Karena ternyata Bapak Ibu, masalah-masalah itu bisa berujung pada satu hal yang paling kita khawatirkan, yaitu adalah perceraian. Nah, saya akan tampilkan slide-nya sebentar lagi, dan akan saya mulai dengan data-data betapa kasus-kasus perceraian itu sudah mulai demikian banyak dan mulai mengkhawatirkan ya. Saya sendiri di anggota keluarga ada yang sudah bercerai karena pertengkaran yang tidak henti-henti, dan kita jadi bertanya-tanya juga, kalau dulu rasanya di keluarga sendiri hampir tidak pernah terdengar ada perceraian, kenapa sekarang mulai ada?
ternyata kalau dirunut masalahnya adalah kira-kira lebih kurang dengan apa yang akan saya sampaikan pada malam ini. Baik, saya akan mulai saja untuk menampilkan slide-nya. Saya mulai ya Pak ya, screen share-nya ya. Saya akan tampilkan screen share. Jadi judulnya adalah Jaga Keharmonisan Pasutri dan Kesehatan Organ Reproduksi ya, bersama saya Dr. Andri Hafiatra Lubis. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin tampilkan data bahwa ternyata di Indonesia, ini sampai bahasanya noktah merah perkawinan di Indonesia, karena dari sekian banyak perkawinan ada yang ya tidak berhasil ya. Kalau kita lihat di sini, sepanjang 2010 sampai 2015, itu terjadi peningkatan perceraian mulai dari 15 sampai 20%. Ya. Jadi terjadi peningkatan 1/5 dari jumlah yang biasanya. Jadi kita lihat gugatan cerai 2010 itu ada 285.000, pada 2015 itu ada 347 ribuan gugatan cerai. Ini data dari Pengadilan Agama. Artinya apa Bapak Ibu? Terjadi 40 sidang perceraian setiap jam. Ini luar biasa banyak. Memang ini di seluruh Indonesia ya. Nah, mayoritas sidang gugatan cerai terjadi di kota-kota kecil ternyata malah, bukan di kota besar ya. Di Indramayu, di Jawa Barat, Banyuwangi di Jawa Timur sampai 30%. Dan penggugatnya, nah ini yang menarik, penggugat cerai 70%-nya adalah perempuan. Jadi jauh lebih banyak perempuan yang tidak puas dengan pernikahannya sehingga dia menggugat cerai. Ada juga laki-laki menggugat cerai, tapi hanya 30%-nya. Ada apa ini? Tanda tanya nih. Jadi kalau kasusnya berimbang, 50-50 misalnya, oke lah, ini lebih banyak perempuan yang menggugat cerai. Ada apa? Nah, 4 alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, itu yang pertama adalah hubungan sudah tidak harmonis. Ini luas sekali nih, tidak harmonisnya seperti apa. Kemudian tidak ada tanggung jawab, misalnya meninggalkan keluarga. Lalu ada kehadiran pihak ketiga. Ya, yang terakhir adalah persoalan ekonomi. Nah, kalau kita lihat, ada 5 besar provinsi di Indonesia dengan perceraian terbanyak. Di provinsi-provinsi tadi, yang paling banyak adalah justru di kota-kota kecilnya. Ini juga saya tidak tahu kenapa, mungkin perlu diteliti lebih lanjut. Ya, tetapi DKI juga udah mulai masuk tuh. Ya, DKI kan kota besar ya. Kalau di provinsi yang lain itu kan kayak di Jawa Timur itu banyak kota-kota kecilnya. Nah, angkanya juga meningkat 2016 ya, 2017, 2018 ya, meningkat itu angka perceraian. Memang sih pernikahannya banyak. Pernikahan itu di 2018 sampai 2 jutaan pernikahan, tapi yang cerai sampai 408 ribuan. Ini juga angka yang mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat data, Bapak Ibu, ternyata data dari Dirjen Badilak, Badan Peradilan Agama dari Mahkamah Agung tahun 2017 itu dipecah lagi. Ternyata penyebab-penyebab cerai itu nomor 1 paling tinggi adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ada 152.000 kasus. Kedua, masalah ekonomi. Ini terbalik dengan yang tadi kan, padahal masalah ekonomi yang terakhir. Nah, yang ketiga adalah meninggalkan satu pihak, yang lainnya kecil-kecil. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya, ini kelihatannya yang kecil-kecil ini digabung. Ini dengan masalah-masalah yang sifatnya meninggalkan tanggung jawab, ada pihak ketiga gitu ya, ini kan zina misalnya, poligami misalnya. Ini menarik juga nih, poligami sering disalahkan sebagai sumber perceraian, ternyata kasusnya sedikit sekali sebagai alasan perceraian, yang paling banyak tetap pertengkaran gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari semua masalah ini Bapak Ibu, ternyata masalah di ranjang itu tidak pernah tercatat. Kita lihat tuh, secara eksplisit masalah di tempat tidur antara suami dan istri itu tidak pernah tercatat. Padahal, bila masalah di ranjang harmonis, maka biasanya sulit untuk terus-menerus bertengkar. Dan bila harmonis, biasanya masalah ekonomi pun bisa dinomorduakan. Berapa banyak orang yang susah, miskin, tapi tetap bisa mesra suami istrinya. Berapa banyak orang yang justru ekonomi baik, tapi malah cerai. Kenapa? Karena tidak puas. Dan perlu diingat datanya tadi, 70% yang menuntut cerai itu adalah perempuan. Ya. Kenapa masalah perceraian ini tidak pernah tercatat? Karena dianggap tabu, Bapak Ibu. Seperti tadi, sesuatu yang sifatnya
seks ini tabu nih untuk dibicarakan nih. Saya rasa Bapak Ibu juga yang ngikutin webinar ini semua juga pada pakai headphone ya di rumah masing-masing, nggak pengen kedengaran orang lain gitu, pengen kedengaran anaknya atau apa, tentu nggak pengen, karena ini sesuatu yang memang sesuatu yang sakral. Tapi cenderung kalau sakral itu bagus ya, tapi kalau tabu itu sesuatu yang nggak baik sebenarnya, dianggap tidak boleh disentuh, diucapkan dan sebagainya, dipantangan, larangan. Sampai ini saya dibikin film nih sama orang-orang, ada film tabu namanya, saking yang namanya tabu itu udah gimana deh gitu. Baru tahu saya ada film kayak gini, Dok. Ya, Tabu. saya juga waktu bikin materinya baru tahu nih Pak. Saya nyari-nyari ini ilustrasinya apa ya tentang tabu nih. Ini sampai dibikin film seperti ini gitu. Jadi ini yang saya ambil di kanan ini adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tabu itu artinya dianggap suci, tidak boleh disentuh, tidak boleh diucapkan. Jadi kalau di film Harry Potter tuh kayak Voldemort, yang nggak boleh disebut tuh, kalau yang senang nonton film Harry Potter tahu kan. Nah, padahal ya Bapak Ibu, ada penelitian, nah ini menarik nih, ini kita baca sama-sama. Terjemahan bebas dari judulnya adalah kaitan ya antara pernikahan dan kepuasan seksual di antara karyawan-karyawan wanita yang telah menikah di Universitas Kedokteran di Golestan di Iran, ya. Nah, ini di bawah ini results-nya, hasilnya, kalau saya terjemahkan saja, ternyata tingkat kepuasan pernikahan itu berkaitan signifikan ternyata dengan kepuasan seksual. Berkaitan signifikan. Jadi bukan lagi sebagai satu hal yang dugaan-dugaan, tapi ada penelitiannya. Dan ada beberapa penelitian lain, cuman saya tidak tampilkan, nanti terlalu panjang. Jadi kalau ada kepuasan seksual di antara suami dan istri, harmonis di ranjang, urusan-urusan lain itu jadi mudah. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Nah, kenapa muncul masalah pada keharmonisan rumah tangga di atas ranjang? Karena ternyata ya namanya pria dan wanita itu dengan kekhasannya masing-masing, dengan organ reproduksinya, organ kelaminnya yang berbeda, juga punya masalah-masalah, dan masalah-masalahnya juga berbeda gitu. Sebagai contoh, masalah-masalah seksual pada pria, kita lihat satu persatu. Disfungsi ereksi, nggak bisa bangun lagi. Ini seperti sebuah vonis yang berat sekali bagi pria kalau sudah disfungsi ereksi. Jadi dia fungsi seksualnya bisa dikatakan sudah tidak berfungsi. Bisa dikatakan mirip juga misalnya pada wanita, misalnya ada masalah sehingga vaginanya sampai tidak ada gitu. Walaupun itu jarang sekali terjadi ya, biasanya rahim tidak ada. Tapi kalau disfungsi ereksi ya itu hanya jadi alat untuk pipis gitu, nggak bisa dipakai untuk hubungan seksual. Ini satu hal yang berat sekali. Nah, ada yang ereksinya bagus, tidak masalah dengan ereksi, dia masih bisa melakukan hubungan seksual, tetapi libidonya rendah, jadi nggak kepingin gitu ya. Nah, ada yang libidonya tinggi, kepingin, sering, tetapi ejakulasi dini, sehingga juga tidak bisa memuaskan istrinya. Jadi baru setengah menit, baru 1 menit, itu sudah selesai. Ya tentu tidak harmonis jadinya, pasti istri tidak puas. Dan ketidakpuasan itu lagi-lagi jarang sekali dibicarakan. Cuman bikin nanti istrinya jadi uring-uringan, suaminya juga jadi pemarah, karena dia merasa harga dirinya terganggu, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ada lagi yang jarang ini Bapak Ibu, ejakulasi tertunda. Ini nggak bisa ejakulasi dia, ini sampai tersiksa juga ini. Ini ada, tapi jarang sekali. Kita tidak akan bahas itu nanti ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Masalah disfungsi ereksi sama libido rendah ini. Jadi gejala pada disfungsi ereksi adalah ini, trouble getting an erection. Tidak bisa bangun. Nah, sementara kalau gangguan libido itu sexual desire-nya, gairah keinginan untuk melakukan hubungan seksualnya yang berkurang. Apa penyebab-penyebabnya? Ada penuaan. Semakin tua memang libido semakin turun bagi sebagian orang. Ada yang tidak ya. Tetapi mayoritas ya. Kenapa? Karena ini terkait erat juga dengan hormon testosteron yang makin nambah umur, hormon ini juga makin berkurang. Kemudian diabetes mellitus, ini adalah penyebab nomor 2. Diabetes ini luar biasa. Merusak semuanya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada perempuan jadi sering keputihan, pada laki-laki jadi disfungsi ereksi, hipertensi juga begitu. Kenapa? Karena kedua penyakit ini merusak pembuluh darah.
penyakit jantung. Biasanya penyakit jantung, cardiovascular disease ini adalah akibat dari 3 ini, umur, diabetes, hipertensi, apalagi tambah merokok, kenalah dia sakit jantung, biasanya gitu ya. Nah, yang masih muda-muda, masih sehat, kadang-kadang stres, capek dengan pekerjaan, capek dengan masalah. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, Bapak-Bapak ya terutama pernah mengalami suatu saat dalam episode kehidupannya ada masalah yang demikian berat, itu ya boro-boro mau hubungan seksual, mikir, dia stres ya gitu ya. Kerusakan cedera misalnya di saraf tulang belakangnya putus, ya itu udah jelas tidak akan bisa bangun lagi gitu ya. Alkohol, nah ini tadi testosteronnya rendah, dan beberapa jenis obat-obatan juga bisa membuat libido rendah ataupun disfungsi ereksi. Bagaimana mengatasi hal ini? Ini kan sudah penyakit sebenarnya. Kalau sudah penyakit, maka nggak bisa kita atasin si ereksinya sama sexual desire-nya langsung. Tapi kita perbaikilah penyakitnya. Bagaimana caranya? Lifestyle change, rubah pola hidup, pertahankan berat badan, yang merokok berhenti merokok, jangan sampai nanti udah nggak bisa bangun lagi, baru berhenti ngerokok, udah susah. Berhenti atau mengurangi alkohol, ya tingkatkan olahraga, dan tentu saja stres manajemen, kelola stres kita. Bagaimana caranya mengelola stres? Biasanya yang paling mudah adalah memang mengelola stres ini dengan berolahraga, karena olahraga akan melepaskan hormon endorfin, ada juga melepaskan satu zat, ya, zat itu namanya kanabinoid. Jadi zat itu mirip sekali dengan zat yang ada pada ganja. Jadi kalau endorfin mirip pada morfin, tapi buatan dalam tubuh kita. Kanabinoid itu mirip dengan zat yang ada pada ganja, yang bikin kita jadi happy. Olahraga itu begitu. Tapi aman, karena itu dibuat dari tubuh kita sendiri, gitu ya. Nah, ini yang kita bisa lakukan kalau mengalami gangguan disfungsi ereksi dan seterusnya. Tentu saja mungkin ini urusannya berobat ke dokter ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah orang-orang yang masih muda, masih sehat, bisa ereksi, tapi nggak bisa tahan lama. Ini yang jadi problem ya. Nah, ini sebentar saya singgung sedikit tentang bagaimana pembuluh darah, kerusakan pembuluh darah akibat diabetes, hipertensi, dan penuaan, merokok, dan seterusnya itu kok bisa bikin disfungsi ereksi. Kok bisa? Karena ereksi itu sebenarnya adalah adanya darah yang masuk dalam jumlah yang banyak di dalam bagian dalam penis itu. Jadi penis itu bukan otot. Otot yang kalau kita latihan beban dia jadi membesar, bukan seperti itu. Dalamnya itu seperti spons, seperti ini. Makanya disebut corpus spongiosa, seperti spons, seperti spons busa gitu ya, yang kalau kita masukkan air dia akan kerendam airnya situ ya. Nah, pembuluh darah itu bisa terisi darah sehingga ukurannya di 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, atau bahkan bisa 4 kali lipat besarnya karena darah yang terisi. Jadi kalau pembuluh darah rusak akibat penyakit diabetes, hipertensi, dan seterusnya, maka tidak bisa ereksi itu jadi sesuatu yang tidak aneh. Makanya hampir semua pasien-pasien diabetes saya, yang terutama yang apalagi sudah lama diabetesnya, keluhannya adalah disfungsi ereksi. Yang hipertensi juga begitu. Nah, mulailah juga jadi nggak akur sama istrinya, karena ya sesuatu hal yang disebut kebutuhan biologis. Kebutuhan seksual itu kebutuhan biologis, mirip seperti makan sebenarnya. Harus diberikan, karena sudah kodratnya Tuhan membuat kita seperti itu. Bayangkan orang kalau nggak bisa makan itu sampai demo, sampai bisa dulu zaman Krismon, itu kan karena perut. Orang akhirnya demo semua. Nah, sekarang juga kita bisa lihat ya betapa orang kalau urusan biologis lain, bukan urusan perut, urusan seksual juga terganggu, tentu saja ya bertengkar gitu, demo dalam tanda kutip dalam rumah tangga gitu ya. Nah, mengenai ejakulasi dini, orang-orang muda sehat tapi tetap tidak bisa memuaskan istrinya karena dia mengalami masalah ejakulasi dini, dan ini kasusnya tidak sedikit. Bayangkan, Anda bisa lihat angka ini ada penelitian ya di bawahnya nih. Jadi 9 dari 10 pria itu mengalami ejakulasi kurang dari 1 menit sejak penetrasi vagina. Bayangkan Bapak Ibu, 9 dari 10, 90% berarti. Hanya semenit saja. Ya. Tentu saja kalau dia tidak mempelajari cara, teknik, dan seterusnya, ini pasti bermasalah rumah tangganya nanti begitu.
Nah, ejakulasi dini itu ada dua jenis, ada yang primer, ya dari awal sejak puber dia udah ejakulasi dini. Ada yang sekunder, biasanya muncul pas stres, pas lelah gitu itu muncul atau ada penyakit dan seterusnya. Nah, jadi itu tadi ya 9 dari 10 pria mengalami ejakulasi kurang dari 1 menit sejak penetrasi vagina. Ini harus ada jalan keluarnya gitu. Jangan sampai dibiarkan dan angka perceraian bisa saja menjadi semakin tinggi. Nah, karena banyaknya pasangan suami istri merasa tabu membicarakan, cuman cemberut-cemberutan berdua kayak gambar ini gitu ya. Padahal harusnya kalau udah sama-sama terpuaskan tuh happy, harmonis ya. Jadi gini seperti ilustrasi gambar ini, inilah yang terjadi. Tidak harmonis jadinya. Dan biasanya pria, karena ini gengsinya dia nih, juga kepuasannya dia juga ya, dia akan cari solusi nih. Cari solusi kemana-mana, buka di internet ya, tanya-tanya, lihat di pinggir jalan ada kios-kios yang menjual obat kuat gitu ya. Dia akan cari-cari. Nah, kalau salah mencari atau solusinya tidak tepat, itu bisa berakibat komplikasi yang tidak perlu. Justru jadi masalah baru gitu. Saya jadi ingat ada salah satu pasien yang dia punya masalah jantung dan psikis yang kita coba telaah itu nggak ketemu-ketemu sampai akhirnya pada saat dia kena serangan jantung baru istrinya mengakui bahwa dia sering mengkonsumsi obat kuat pada saat ininya, pada saat masa sebelum dia punya gangguan jantung tanpa resep dokter, jadi asal-asal beli sendiri aja gitu karena malu itu mau konsultasi sama dokter kan seperti tadi tabu. Nah, coba kita lihat nih, meskipun tabu tidak bisa dibicarakan, tapi di luar sana itu luar biasa peredaran obat-obat kuat yang bisa bikin tahan lama dan seterusnya. Ya, jadi ini memang luar biasa ya. Obat pria itu sebenarnya lebih lemah dari wanita karena untuk menghadapi wanita, Pak Bayu, dia butuh obat kuat. Berarti lebih kuat wanita dong, Pak ya. Betul. Ya, jadi kalau dibilang wanita itu makhluk yang lemah, saya kira enggak ya, enggak tepat ya. Kenapa? Karena pria itu sampai berburu obat kuat untuk ngadepin wanita. Itu kan berarti kuatan wanita kita nggak sanggup ngelawannya gitu ya. Nah, coba lihat nih. Ini datanya tuh. Ada 7 merek jamu obat kuat digerebek di gudang penyimpanan tuh ada Daun Dewa, Gatot Kaca, King Cobra, Cleopatra, Libido, Goro-Goro, Beruang dan seterusnya lah banyak macam. Saya rasa lebih dari ini, belum lagi juga ketemu juga alat bantu seksual seperti dildo dan seterusnya. Karena apa? Kalau sudah ejakulasi maka penisnya tidak bisa berdiri lagi. Sementara kalau istrinya belum puas, kadang-kadang orang cari alternatif dengan menggunakan dildo yang sebenarnya juga nggak bagus karena itu akan mengganggu secara psikologis ya. Kadang-kadang malah kalau istrinya merasa lebih puas dengan dildo, akhirnya suaminya makin tidak percaya diri, banyak tuh kita temukan, atau malah muncul penyakit karena dildonya kurang bersih, misalnya seperti itu ya, atau dari bahan-bahan yang tidak memenuhi standar. Sekarang kan banyak yang saya lihat tuh murah-murah itu, tapi bahannya mengkhawatirkan gitu ya. Nah, saya coba lihat juga dari berbagai media yang saya coba, kalau saya yang bilang mungkin Bapak Ibu tidak yakin ya, tapi saya coba ambil dari beberapa media yang cukup terkenal. Ternyata obat-obat kuat itu ada efek sampingnya seperti Viagra dan seterusnya yang terlalu sering itu sakit kepala, gangguan pencernaan, penglihatan, pendengaran, berkeringat, jantung berdebar, insomnia, mulut kering, risiko serangan jantung dan stroke meningkat, penurunan berat badan, atau penurunan tensi darah yang drastis hingga dapat mengancam nyawa. Ini kan ada beberapa efek samping yang mengkhawatirkan ya. Ini yang terjadi sama salah satu pasien saya yang akhirnya kena masalah jantung dan dia punya masalah-masalah ini nih, nggak bisa tidur. Jadi kita pikir nih gangguan psikologis gitu, tapi ujung-ujungnya pas dia kena serangan jantung baru istrinya ngakuin bahwa ini adalah karena suka konsumsi obat kuat. Jadi ya kita usahakan menghindari yang begini dengan jaga kesehatan dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah ejakulasi dini seharusnya sudah cukup gitu ya. Dan kalaupun diperlukan itu harus dengan resep dokter.
Nah, sekarang ada juga nih kita lihat di atas nih tulisannya, seks tahan lama dengan obat semprot penis, ya. Nah, ternyata ada obat-obat semprot, obat memang yang mengandung lidocaine yang membuat ereksi dan ejakulasi jadi lebih lama. Tapi dia mengingatkan bahwa orang dengan tekanan darah tinggi harus hati-hati, ya, karena bisa mengganggu pembuluh darah, kemudian ujung-ujungnya bisa menjadikan sel-selnya mati di bagian ujung dari penis itu. Ini kan juga repot. Makanya ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Nggak bisa kita gunakan begitu saja. Dan ini jadi masalah baru karena saya punya ratusan pasien diabetes. Saya tahu mungkin 70-80% di antara mereka punya gangguan ereksi, gangguan ejakulasi, tapi yang konsultasi menyampaikan tentang masalah itu bisa dihitung pakai jari, Pak Bayu. Sedikit sekali. Tabu ya, Dok. Padahal Mikirnya malu tabu. mereka. Padahal sama-sama laki-laki ya. Dan itu kan di ruangan tertutup. Kalau saya praktek tidak ada pendamping. Memang ada jendela kaca supaya ada bisa dilihat ke dalam, tapi jendela kaca itu tertutup, jadi suaranya nggak keluar. Malu mereka. Jadi dari ratusan itu nggak ada 5 orang tuh yang konsultasi tentang itu. Nah, ini juga jadi masalah. Makanya konsultasi ngumpet-ngumpet di pinggir-pinggir jalan itu yang dilakukan orang akhirnya, dan akhirnya ada permasalahan. Makanya cari-cari ini ya, Dok ya, apa Iya, iklan-iklan yang overclaim, yang betul. yang bukan Ini yang pada tempatnya ya. betul. Nah, lalu bagaimana solusinya? Kalau untuk masalah ereksi, kesehatan dijaga dan seterusnya. Tapi kalau Anda sehat, tapi masalahnya adalah ejakulasi dini, nggak ada 1 menit sudah selesai, yang kemudian istri jadi tersiksa dan kita juga sendiri jadi tersiksa gara-gara itu, maka kita mungkin perlu ada suplemen lain yang bisa membantu tapi aman, gitu ya. Nah, ini saya sampaikan ada satu produk namanya Foredi, ini singkatan sebenarnya, for ejakulasi dini, gitu ya. Nah, Foredi ini ramuan herbal pria dewasa yang secara turun-temurun ya sebenarnya dulu dari mungkin sudah puluhan tahun atau bahkan mungkin ratusan tahun, ini dari Menes, Banten. Ini tempatnya saya nih, Pak Bayu sebenarnya. Oh gitu ya, Ya maksudnya Bantennya ya, Banten ya. Tangerang juga Banten ya. Nah ini dibuat dari rempah-rempah, dari bahan-bahan alami, dari herbal. Dioles juga, bukan seperti lidocaine disemprot tadi, dioles juga, tapi bahannya bukan bahan kimia obat bius, tapi dari rempah-rempah ini. Dan ini yang menariknya adalah dia diteliti bahwa ini memang punya manfaat yang bagus. Ya, coba kita lihat. Pertama, Foredi ini aman karena dioles di luar. Jadi tidak diserap, tidak ada efek samping pada fungsi jantung, ginjal, otak dan seterusnya seperti yang tadi bisa bikin serangan jantung, meningkatkan resiko stroke dan lain sebagainya. Itu kan harus dengan resep dokter dan seterusnya ya. Jadi agak ribet lah. Nah ini ada yang lebih simpel dan aman, dan dia tidak mengandung bahan anestesi yang tadi saya sampaikan. Lidocaine itu tidak mengandung bahan itu. Karena memang kalau di anestesi, jangankan untuk hubungan seksual ya, digunting juga kulitnya nggak kerasa itu. Dok, Sunat kan pakai kayaknya lidocaine, perlu Pak. dijelasin, Dok. Maaf, Dok. Kenapa? Anestesi itu apa, Dok? Ini banyak teman-teman Ya, yang awam nih, Dok. oke, baik, Pak. Jadi anestesi itu adalah bius. Jadi anestesi kayak lidocaine itu obat anestesi yang dipakai untuk kalau saya mau menjahit luka, orang kecelakaan mau jahit luka, atau ada anak yang mau disunat, itu disuntik dulu, dibius pakai lidocaine itu, disuntikkan. Nah, ada produk obat ya yang itu disemprotkan, tetapi itu tadi punya beberapa potensi efek samping kalau dipakai terus-menerus. Kan kayak orang luka juga nggak terus-terusan tiap minggu disuntik, dijahit, kan nggak seperti itu ya. Atau anak disunat seminggu sekali, kan nggak seperti itu. Sekali saja. Kalau dipakai berlama-lama itu dikhawatirkan punya efek samping. Misalnya terjadi namanya desensitisasi atau istilahnya bahasa awamnya itu tidak sensitif lagi gitu loh. Jadi makin kebal sehingga membutuhkan dosis yang makin hari makin tinggi. Nah, ini yang jadi masalah tambahan. Nah, kalau Foredi sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi ada
penelitian preklinis ya, memang tidak pada manusia, karena susah juga nih mau teliti pada manusia nanti bagaimana untuk mencatat datanya gitu kan, menjadi lebih repot karena ini terkait dengan kegiatan seksualnya gitu kan. Maka yang diteliti adalah domba, ternyata menunjukkan waktu ejakulasinya bertambah signifikan, jadi 8 kali lebih lama gitu. Domba itu kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat domba atau kambing kawin di pinggir jalan gitu ya, atau di peternakan kambing, saya rasa pernah lihat kali ya. Saya bahkan pernah lihat waktu itu lagi naik mobil sama anak, di depan saya mobil pickup yang bawa kambing, Pak Bayu. Dan saya lagi ngobrol gitu, toto kambingnya kawin di depan. Aduh, saya langsung tutupin mata anak saya ini. Habis itu dia nanya, susah payah kita ngejelasinnya kan gitu ya. Itu sebentar sekali, cuman naikin sebentar, nggak ada setengah menit, nggak ada semenit, selesai gitu. Nah, jadi ejakulasi bertambah 8 kali lebih lama dibandingkan domba yang tidak diberi foredi. Ini luar biasa. Jadi ya mohon maaf nih misalnya Bapak Ibu yang Bapak-bapak ya, bukan Bapak Ibu, yang ejakulasinya hanya semenit, 2 menit kan lumayan tuh pertambahannya. Dan tentu saja kalau dibarengi dengan hal-hal lain yang teknik, ya, foreplay dan seterusnya itu juga akan lebih lama. Nanti kita bisa bicarakan ke arah situ ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, karena memang untuk malam ini kita nggak usah pakai tabu-tabuan gitu ya, Pak ya. Betul. Kan edukasi dok ini dok. Edukasi betul. Untuk keharmonisan rumah tangga gitu ya. Jadi untuk membahagiakan istrinya kan tentu tidak salah. Nah, foredi terbukti efektif sebagai sediaan anti ejakulasi dini atau meningkatkan durasi ejakulasi. Itu adalah kesimpulan penelitiannya. Ya. Dok, boleh tanya dok? Ya, Pak. Sebelum ke penelitian dok, mungkin teman-teman perlu dijelaskan dok. Ada yang tidak paham ejakulasi dini itu apa dan disfungsi ereksi itu apa? Karena ada yang salah pakai dok. Ketika pakainya foredi loh, kok nggak ereksi? Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin harus dijelaskan ke masyarakat awam. Dan konsumen-konsumen saya pun juga demikian dok. Mereka sampai segitunya ya nggak paham. Padahal udah dijelasin ejakulasi dini itu apa, disfungsi ereksi itu apa. Kira-kira ada bahasa yang lebih awam yang mudah dijelaskan nggak dok? Kira-kira apa dok? Baik, jadi ini kita pakai bahasa pasaran bener nih kalau begitu. Jadi kalau disfungsi ereksi itu nggak bisa bangun itu burungnya. Nggak bisa bangun atau bisa bangun tapi nggak keras sehingga pada saat mau masuk ke punya istrinya itu sulit sekali atau bahkan nggak bisa masuk. Itulah disfungsi ereksi. Nah, itu tadi penyebabnya yang penyakit-penyakit dan seterusnya tadi itu Pak tuh. Diabetes. Itu penyebabnya. Jarang sekali orang yang masih muda, masih sehat punya gangguan ereksi. Tidak mungkin gitu ya sampai seperti itu. Nah, tapi kalau ejakulasi dini, ejakulasi itu bahasa vulgarnya nih, nembak, muncrat, apalagi. Saya kebanyakan pakai bahasa kedokteran, jadi kamus bahasa awam saya malah kurang nih Pak. Gampang keluar ya dok ya? Gampang keluar gitu. Ya. Jadi baru masuk sebentar, dia udah nembak. Gitu. Nempel tuh dok, nempel metu dok kalau bahasa Jawanya. Nempel metu, ya. Atau ini ada humor lelucon, udah lama nggak begituan, sekalinya begituan nggak lama. Tapi memang mayoritas keluhan tuh di situ Pak. Jadi pada saat begitu menggebu-gebunya, karena sudah lama nggak melakukan hubungan seks, pada saat melakukan jadi sebentar banget gitu. Nah ini yang lebih mengecewakan lagi gitu, sehingga kadang-kadang istrinya jadi besok-besoknya jadi males gitu, sebentar doang. Kalau istrinya jadi males, ogah-ogahan, libidonya juga turun, nanti suaminya juga jadi uring-uringan. Jadi ini kayak lingkaran setan aja nih, muter. Kapan kita putuskan gitu kan ya? Saya kira cukup gamblang tuh ya Pak ya tentang itu ya. Jelas. Baik, nah saya lanjutkan tentang bukti ilmiah dari penelitian terhadap domba ini. Ini adalah cover dari penelitiannya. Jadi pengujian efektivitas foredi sebagai sediaan anti ejakulasi dini. Ya. Tim penelitinya adalah unit pengelola hewan ya di Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Ini dokter-dokternya dan termasuk ada Prof. Harmita yang ikut terlibat di situ.
Nah, ini tebal ya hasil penelitiannya, tapi saya langsung saja ke hasil yang terpenting nih. Jadi rataan durasi ejakulasi, ingat sekali lagi ini pada domba jantan ya, setelah diberikan foredi itu kalau pada hewan kontrol itu maksudnya nggak dipakein, nggak diolesin, itu 34 detik selesai dia. Makanya saya bilang tadi domba itu kan sebentar aja Pak. Saya pernah lihat itu di pick up di depan mobil saya itu sebentar aja. Kalau lama saya makin bingung nih gimana jelasinnya. Pas di lampu merah lagi nggak bisa gerak. Nah jadi pada domba itu 34 detik, hampir 35 detik, setengah menit lah itu udah selesai, sudah ejakulasi dia, udah muncrat lah gitu. Nah begitu ditambahin foredi, dioleskan di kelaminnya, itu pada saat melakukan kawin gitu ya dengan betinanya itu sampai 234 detik, kurang lebih 8 kali lipat lebih lama gitu. Bukan hanya itu, ternyata libidonya juga lumayan naik tuh. Jadi biasanya waktu mau naikin betinanya itu 8 detik, ini 5 detik udah pengen naik dia, pengen cepat gitu ya. Maksudnya naik itu mungkin Bapak Ibu paham lah ya, kalau domba kan kawin tuh jantannya naikin punggung betinanya gitu ya. Yang belum pernah lihat nanti lihat di di peternakan Di kami. YouTube aja dok, selalu lihat di YouTube. Kenapa di YouTube itu? Ya, itu ada macam-macam bisa dilihat di situ ya. Nah, kemudian rataan jumlah menaiki juga, jadi berkali-kali dia ininya. Juga jumlah flamen tuh reaksi bahwa si jantan itu seperti membuka bibir atasnya ke hidungnya itu, jadi menunjukkan bahwa dia menghirup feromon dari betinanya dan dia ingin kawin gitu ya, seperti itulah. Nah ini 8 kali lipatnya. Kemudian bahwa foredi itu tidak mengandung bahan-bahan tadi, lidocaine, procaine, benzocaine, ini semua obat-obat bius ini juga sudah diteliti oleh Fakultas Farmasi UI ya, ini di labnya yang nama perusahaan produksinya, dan sampelnya dikirim oleh Prof. Harmita, hasilnya tidak ada yang terdeteksi. Procaine, lidocaine, benzocaine tidak terdeteksi. Jadi untuk obat-obat bius tidak ada di situ, betul-betul dari bahan-bahan alami tadi ya. Nah, jadi kalau sudah menggunakan foredi tadi, tentu dengan cara yang benar, nanti bisa tanyakan kepada yang mengundang masing-masing. Masalahnya kurang lebih separuh teratasi. Tapi juga ada, jangan lupa, masalah seksual pada wanita. Suaminya menggebu-gebu, kepingin, udah pakai foredi, istrinya haid nggak berhenti-berhenti 1 bulan. Ini masalah lagi kan. Jadi tentu masalah ini untuk harmonisnya rumah tangga ini tentu pria dan wanita harus sama-sama diatasi masalah-masalahnya. Bagaimana masalah seksual pada wanita? Biasanya yang paling utama itu libido rendah. Ya, kemudian tidak bergairah, ini masih kurang lebih di seputaran libido rendah ya. Atau dia punya penyakit reproduksi, yang keputihan lah, yang kanker lah, tumor segala macam, yang menyebabkan kalau mau hubungan seksual itu mungkin sakit, mengeluarkan bau yang nggak sedap, sehingga dia juga nggak percaya diri, suaminya juga jadi nggak nyaman, dan seterusnya ya. Atau masalah haid. Kalau saya sehari-hari yang paling sering adalah masalah haid. Tiap hari itu ketemu orang yang konsul, haidnya sudah 3 minggu, haidnya sudah 1 bulan, atau tidak haid-haid. Kalau nggak ada haid nggak terlalu masalah, mungkin dia khawatir susah mau hamil misalnya, atau khawatir darahnya ngumpul di dalam gitu ya Pak ya. Tapi kalau udah haid 3 minggu, 1 bulan, itu stres. Kenapa? Ya suaminya puasa terus gitu kan, ini jadi masalah. Kemudian keputihan juga ini masalah, bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang lebih rumit. Keputihan ini nggak boleh didiemin ya. Nah ini ada yang sebenarnya tidak jarang menurut saya, kasus ini cukup sering, tapi saya taruh di paling bawah karena ini juga yang paling jarang dibicarakan ini. Wanita tidak bisa orgasme. Saya dapat beberapa. Kenapa? Malu ya. Malu, ya. Jadi saya lihat penelitiannya, bahkan di luar negeri yang mereka terbuka sekali tentang kehidupan seksual ya, itu
mereka melakukan pembohongan orgasme, bohong pura-pura orgasme gitu loh. Nah, orgasme mungkin Bapak Ibu saya perlu jelaskan adalah puncak kenikmatan seksualnya seorang wanita. Kalau pada pria puncaknya itu ejakulasi, kalau pada wanita namanya orgasme, begitu ya. Nah, ini ada yang tidak bisa orgasme. Saya ada satu pasien yang sakit kepala aja, uring-uringan aja, nggak bisa tidur segala macam. Saya kebetulan istri juga dokter. Waktu konsul sama saya, dia nggak sampaikan itu. Jadi saya ngobatin, tanya-tanya, dia tetap ya bilang nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya satu ketika pas kebetulan dia ketemu sama istri pas jadwal istri saya praktek, dia coba cari-cari, dia gali-gali lebih dalam karena sama perempuan lebih muda. Ternyata masalahnya ya itu Pak, dia belum pernah sama sekali tahu yang orgasme itu kayak mana. Bayangin, umurnya sudah 40-an ya, udah cukup berumur, tapi nggak pernah tahu. Jadi pulang ke rumah istri saya cerita, pasien papa yang waktu itu ternyata masalahnya nggak bisa orgasme. Oh, pantesan. Nggak jelas gitu. Dan rumah tangganya juga sudah mulai retak ya. Berantem aja sama suaminya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi masalah pertama adalah libido rendah tidak bergairah ya. Nah, jadi low sex drive, tidak bergairah. Ternyata kalau tadi angka-angka pada pria itu ejakulasi dini itu tinggi, kalau di perempuan yang paling tinggi adalah libido rendah. Itu yang paling sering. Ya, 43% perempuan itu mengalami masalah-masalah disfungsi seksual ya. Nah, 9 dari 10, kalau tadi pria 9 dari 10 cepat ejakulasi, kalau pada wanita 9 dari 10 itu ternyata ya melakukan hubungan seksual sama suaminya, tapi seperti udah tinggal kewajiban aja, udah nggak ada desire-nya, udah nggak ada keinginannya. Gitu. 1 dari 3 perempuan itu libidonya sangat rendah, ya kan? Dan 1 dari antara 10 seksual desire-nya itu udah nggak ada, malah dia setiap menghadapi mau misalnya diminta oleh suaminya untuk melayani gitu, dia stres gitu. Kenapa? Aduh, ini sesuatu hal yang dia nggak suka begitu. Ini kan luar biasa. Bagaimana mau harmonis? Karena ini kebutuhan biologis, sama seperti makan. Kalau Anda nggak boleh makan, nah itu sampai demo seperti dulu gitu kan, sampai masalah satu negara begitu. Nah, kalau masalah seksual yang juga adalah masalah biologis ini tidak terpenuhi, ya bisa masalah satu keluarga gitu. Nah, ada 4 penyebab utama dari libido yang rendah ya. Gangguan hormon. Jadi pas siklus-siklus haid tertentu, itu pasti nggak mood itu biasanya perempuan. Tapi kalau lagi masa subur biasanya dia lebih mood. Menjelang sama sudah haid, habis melahirkan, ya menjelang menopause, banyak sekali masalah-masalah. Pengobatan, obat-obatan termasuk ternyata di sini adalah, coba kita lihat, birth control pills. Apa itu? Pil KB. Pil KB itu mempengaruhi juga libido. Sementara yang pakai pil KB ini kan banyak banget, Pak. Iya. Ya kan? Jadi nggak terdeteksi kasusnya. Masalah psikologis ya, pernah dulu diperkosa misalnya, pernah mengalami sexual abuse ya, terus misalnya dia merasa rendah diri dengan kondisi tubuhnya, misalnya yang habis operasi pengangkatan payudara, itu biasanya libidonya rendah. Kenapa? Dia merasa malu sama suaminya gitu ya. Kemudian mengkonsumsi antidepresan karena dia stres, depresi, atau habis depresi, obat antidepresinya di stop, itu juga akan bikin seperti ini. Ya, jadi banyak. Nah, belum lagi penyakit. Jadi kalau wanita mengalami penyakit kanker ovarium dan seterusnya, wah ini langsung separuh di antara mereka itu kehidupan seksualnya jadi terganggu sekali, rusak. Ya. Kenapa? Karena tidak nyaman, ya. Karena kalau kita lihat di sini disparonianya lebih tinggi. Apa itu disparonia? Sakit pada saat melakukan hubungan seksual, rasa nyeri, gitu ya. Kemudian vaginanya kering, ya kalau kering pasti nyeri. Problem dengan orgasme, makin susah bisa orgasme. Kalau sudah 3 ini biasanya sudah deh turun itu gairahnya, turun libidonya udah pasti. Ya, sehingga makin berkurang
seksual activity-nya. Nah, ini jadi masalah kalau juga ada penyakit. Kalau pada pria penyakit bikin gangguan ereksi, pada wanita penyakit itu juga bikin masalah. Gangguan haid. Nah, haid ini biasanya yang paling sering itu sakit. Sakit, haid, jadi bad mood, ya gitu kan. Nah, siklusnya nggak lancar, nggak jelas kapan haid, perdarahannya berlebihan, ya. Nah, kelainan pada organ-organ di organ reproduksinya. Ini biasanya dengan mudah bisa diatasi dengan obat-obatan sebenarnya, tetapi singkat saja. Lagi nyeri haid, kasih minum obat anti nyeri, asam mefenamat dan seterusnya, banyak tuh di mana-mana. Hormon ya, atau obat-obat pil KB ya. Kemudian kadang-kadang perlu dioperasi. Saya pernah ada satu kasus, ini menarik nih, waktu kuliah dulu, waktu koas di rumah sakit, ini anak gadis nggak pernah haid. Sampai heran, tapi perutnya membesar. Nah, ibunya khawatir apa anak saya hamil apa gimana, di USG deh. Begitu di USG, ternyata isi perutnya yang membesar itu adalah darah haid yang ngumpul sekian tahun, tidak keluar-keluar, karena ternyata himennya tertutup, Pak. Nggak punya himen, rapat. Jadi, habis itu di operasi kecil, dibuka himennya, darahnya keluar semua, dan sudah normal, ya. Nah, itu bisa sampai seperti itu. Tapi itu tentu berbeda dengan masalah yang paling sering dialami orang yang sudah berumah tangga, yaitu gangguan haid tadi, ya. Nah, siklus haid pada wanita ini saya ingin jelaskan sedikit. Jadi kalau kita lihat gambar ini nih mungkin teman-teman bisa lihat kursor saya ya. Ini adalah rahim, ini adalah indung telur, ya. Nah, kalau kita lihat ke kiri, rahim itu pada saat awal-awal sebelum menstruasi atau premenstrual dia akan menebal. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan diri kalau nanti terjadi kehamilan. Disinilah nempelnya si sel telur dengan yang sudah dibuahi oleh sel sperma. Nempel di sini untuk tumbuh. Jadi ini ibaratnya tanah yang subur dan gembur yang sudah dilembabkan dan siap untuk menerima bibit untuk bisa segera tumbuh di situ. Bayangkan kalau gurun pasir ditaruh bibit nggak bakal tumbuh, kira-kira begitu ya. Tapi kalau tidak ada bibit yang datang, maka dia akan dibuang, diluruhkan. Itulah yang menjadi darah haid. Lalu setelah haidnya bersih, dia akan mulai bertambah lagi, meningkat lagi. Nah, ada satu titik yang di sini disebut ovulasi. Titik ovulasi ini adalah masa sel telur itu dilepaskan dari indung telur untuk bisa dibuahin oleh sel sperma, dan masa inilah masa subur yang dibilang-bilang masa subur itu. Dan biasanya di sini libido paling tinggi wanita tuh di sini. Ya, kalau dia sehat dan komunikasi dengan suaminya baik, biasanya ini istri yang minta untuk berhubungan seksual dengan suami. Karena biasanya suaminya yang minta nih. Di periode-periode ini biasanya suami yang minta, tapi pada saat ovulasi itu kadang-kadang istri yang minta karena dia merasakan desire tadi, keinginan tadi. Kalau normal ya, bayangin kalau haidnya terganggu, nggak ada desire-nya, ovulasinya nggak jelas kapan gitu, haid terus, gitu Pak. Nah, proses ini diatur oleh hormon yang sangat sensitif terhadap gangguan. Ya, stres, udah haidnya berantakan, sakit, haidnya berantakan, sangat sensitif terhadap gangguan. Apalagi kalau ada penyakit, ada polip, ada miom, udah deh, ada kista misalnya, tambah lagi masalah. Jadi siklus haid ini yang perlu dijaga keteraturannya, dijaga agar dia bekerja dengan baik, fungsinya itu bisa normal terus, mesinnya itu ibaratnya dilumasin, diservis, dijaga terus agar dia muternya itu normal begitu, jarang ada gangguan. Ini karena ini seperti mesin yang bekerja terus-menerus ya. Nah, lalu apalagi ada yang ingin saya sampaikan adalah mengenai masalah keputihan. Keputihan berlarut-larut itu seringkali kemudian menyebabkan gangguan-gangguan yang lebih serius, bahkan sampai jadi kanker serviks. Nah, contoh nih, ini adalah atlas inspeksi visual asam asetat. Jadi ada pemeriksaan yang mudah sekali dilakukan oleh para dokter, itu hanya dioles dengan asam asetat bagian serviksnya, leher rahimnya, kemudian terjadi perubahan warna yang kalau perubahannya itu seperti gambar-gambar di atlas ini, ketahuanlah dia mulai mengalami lesi atau kerusakan yang menuju ke kanker serviks. Mungkin Bapak Ibu kalau mau tahu kanker serviks itu adalah kanker yang banyak
menyerang wanita, dan salah satu contohnya yang gampang diingat itu salah satu artis Jupe. Tahu Pak Jupe, Pak? Iya, iya, iya. Nah, itu meninggalnya karena kanker serviks, kanker pada leher rahim. Jadi kandidiasis nih, keputihan yang putih itu, trikomonas, keputihan yang warnanya kehijau-hijauan ya, inflamasi radang kronis, ini semua bisa berakhir dengan kanker serviks yang di bawah ini. Kalau sudah seperti ini ya sudah repot urusannya. Jadi kita harus jaga dia tetap dalam keadaan normal, yang paling atas, normal, sehat, bersih ya. Ini normal orang yang belum pernah melahirkan, ini normal tapi sudah pernah melahirkan jadi agak sedikit lebih lebar itu mulut serviknya. Nah, ini ada yang ini ada benang IUD, ini polip dan seterusnya. Ini dokter lah urusannya, tapi yang penting kalau tidak dijaga ini bisa jadi seperti ini. Ini gimana mau hubungan seksual nih? Nggak mungkin. Ini udah parah nih. Tapi kalau yang udah gini-gini juga udah mengganggu sekali. Biasanya itu udah libidonya udah rendah karena sudah mulai ada penyakit, rasa nyeri pada saat hubungan seksual ya. Jadi ini juga harus dijaga. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah pada wanita tadi, nah, AB juga punya produk namanya Lady Fem. Lady Fem ini dibuat dari herbal-herbal juga ya, ada Beetle Folium, ini sirih ya, dan seterusnya lah. Ini nama-nama ininya, nama-nama Latinnya. Ini adalah gambar-gambarnya yang memang dirancang khusus untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan. Nah, saya pelajarin herbal-herbal ini, emang ini kan bisa buat bumbu masak juga ya Pak ya. Betul. Ini seperti tadi juga untuk foredi juga bisa buat bumbu masak juga tuh. Tapi kok bisa untuk, karena saya dokter, saya penasaran gitu ya, kita pengen tahu nih, ada nggak penelitiannya tentang manfaatnya untuk masalah organ kewanitaan. Dan ternyata saya cek ya, kayak ini satu website farmasi UGM ya, dia meneliti tentang temu kunci. Temu kunci itu yang ini nih ya. Temu kunci ini ternyata efeknya, dia ada mengandung panduratin A namanya, dia menghambat pertumbuhan sel kanker. Dia juga menangkap radikal bebas, anti mutagenik, jadi sel itu nggak gampang berubah jadi sel kanker ya. Menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan kanker kolon usus besar ya. Efek anti-inflamasi, anti radang, analgetik, anti nyeri, dan antioksidan. Ini efek-efek yang bagus sekali untuk kesehatan reproduksi pada wanita tentu ya. Nah, itu baru satu. Yang lainnya ada kurkuma, tadi kita lihat kurkumin ya. Kurkumin ini ternyata punya efek menurunkan tekanan darah, mengurangi sakit perut, memperbanyak ASI ya. Jadi bagus buat ibu-ibu yang habis melahirkan. Stimulan itu merangsang nafsu makan, merangsang gairah dan seterusnya, termasuk menjaga fungsi hati. Makanya banyak sekarang obat-obatan yang mengandung kurkuma. Itu kalau orang dengan gangguan fungsi hati pasti itu yang dikasih. Udah jadi fitofarmaka namanya. Jadi jamu yang sudah diresepkan dokter untuk ngobatin penyakit gitu. Mematikan kuman, antibakteri juga ya, dan lain-lain lah, banyak sekali ya. Kemudian ada kencur. Kencur ini ternyata efeknya anti jamur, anti inflamasi, anti bakteri. Ini keputihan ini penyebabnya ini nih kebanyakan. Jadi kalau konsumsi kencur itu akan jauh lebih sehat dan tidak gampang kena keputihan. Karena keputihan itu sumbernya dari luar, ada juga yang dari dalam, tapi seringkali terinfeksi dari luar. Seperti halnya kita, supaya nggak mudah terinfeksi corona, misalnya tingkatkan daya tahan tubuh, konsumsi jamu-jamu yang menghangatkan badan, misalnya gitu ya. Nah, itu karena akan meningkatkan kekebalan, dan itu yang kemudian disebut sebagai anti jamur dan seterusnya ya. Nah, kemudian jahe, ada jahe di situ juga melindungi dari kanker, anti peradangan sehingga jarang sakit-sakit di perut bagian bawah ya, radang-radang pada panggul bawah itu karena bikin gangguan nyeri pada saat hubungan seksual, biasanya nggak mood. Kenapa? Karena sakit ya. Ada lagi di sini kulit dari buah delima. Jadi kulit buah delima itu ternyata ini kalau dilihat penelitiannya itu bisa membantu menghentikan perdarahan tuh.
perdarahan, wasir berdarah, muntah darah, termasuk perdarahan rahim, haid lama-lama atau perdarahan keguguran ya itu bisa cepat dihentikan. Juga keputihan, keputihan juga bisa dibantu atasi dengan. Ada lagi kayu rapet. Nah, kayu rapet juga diteliti nih. Ini dari websitenya Litbang Kemkes. Bapak Ibu bisa lihat di atas alamat ininya webnya ya. Jadi setelah diteliti ternyata kayu rapet punya efek analgetik ya yang lebih baik dibanding kontrol. Kontrol itu air biasa ya. Tapi dibandingkan asetosal efeknya sama. Artinya apa? Efek anti nyeri si kayu rapet ini dengan anti nyeri obat-obat anti nyeri, paracetamol misalnya, asetosal itu paracetamol sama ya. Itu efeknya sama, tapi dia lebih alamiah begitu. Jadi kalau sakit nyeri haid, biasanya kalau datang ke dokter yang dikasih ya paracetamol, asam mefenamat. Ada herbal yang efeknya sama kuat dengan itu. Jadi kalau Anda yang lebih suka herbal, misalnya sering mengalami gangguan nyeri haid dengan konsumsi Lady Fem karena di dalamnya ada kayu rapet ini akan mengurangi nyeri dengan tingkat yang sama dengan obat-obat anti nyeri. Ya. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, manfaat Lady Fem ini yang saya ambil dari penelitian terhadap kandungan herbal di dalamnya ya. Jadi bukan penelitian oleh perusahaan kita sendiri, tetapi penelitian dari masing-masing komponen penyusunnya. Yang pertama adalah dia bisa membantu mengembalikan supaya organ reproduksinya bekerja normal kembali tuh, terpelihara, siklus haidnya menjadi lebih teratur. Jadi ini juga baik digunakan pada anak gadis yang belum menikah, karena gangguan nyeri-nyeri haid itu biasanya sudah dialami sejak masa-masa awal pubertas tuh. Kalau nggak rapi haidnya, biasanya nanti juga ada hal-hal yang dikhawatirkan terjadi ya, jadi kista segala macam. Itu lebih bagus diamankan dari sejak dini gitu ya. Apalagi yang sudah berkeluarga, kalau haid terus-menerus jadi nggak harmonis nanti sama suami. Mempersingkat waktu perdarahan atau waktu haid yang berlebihan, mencegah keputihan atau bau tak sedap yang juga mengganggu, dan memperbaiki gairah dan libido pada wanita. Kenapa? Aliran darah menjadi lebih baik, sensitivitas pada organ reproduksi jadi lebih baik, lebih ya bahasa pasarnya lebih mudah terangsang sehingga lebih bisa merasakan kenikmatan seksual yang lebih baik. Kalau siklus haidnya baik, dia akan ada masa-masa ovulasi yang libidonya meningkat di situ, dan memperlancar aliran darah di tubuh sehingga lebih sehat secara umum. Ya. Jadi Bapak Ibu, seksual problem itu mudah-mudahan bisa dibantu. Kalau pada pria, bantu solusinya dengan Foredi, ya. Kalau pada wanita, dengan Lady Fem. Nah, sebagai tambahan, kita sudah sampai di penghujung presentasi ya. Sebagai tambahan, Bapak-bapak tadi kan sudah lihat bahwa tuntutan perceraian itu 70% pada wanita. Wanita yang lebih banyak menuntut perceraian, dan kita sudah pelajarin jangan-jangan ada hal-hal atau bahkan mungkin mayoritas hal-hal tersebut ternyata berkait baik langsung ataupun tidak langsung dengan kepuasan seksual ya. Nah, jadi kalau kita ingin memuaskan pasangan kita, istri kita, maka kita harus tahu gitu apa standar kepuasan mereka gitu ya. Ini tadi saya lihat ada ibu-ibu, ada bapak-bapak nih audiennya, jadi nanti boleh nih difoto nih slide-nya, tunjukin sama suami atau bagaimana ya. Jadi ini data yang diambil dari survei terhadap 1024 orang ya. Memang hasilnya nanti akan independen ya, tidak 100% persis seperti itu, tapi ternyata dari 1024 orang rata-rata seperti ini. Jadi rata-rata wanita itu kepingin ada foreplay ya, bermesra-mesra dulu ya, cium-cium dulu, peluk-peluk dulu, itu sampai sekitar 13 menit, jadi biar libidonya naik dulu. Kemudian mungkin ini nggak tahu, mungkin Bapak Ibu tabu membicarakan ini, tapi oral seks itu sesuatu yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak ya. Ada yang ingin lakukan pria ke wanita atau wanita ke pria, sebaliknya itu silakanlah dengan pasangannya masing-masing. Tapi rata-rata wanita ternyata tidak ingin terlalu lama di situ. Jadi antara 8-9 menitan saja di situ. Nah, yang paling ingin dilakukan lama ya memang tadi
penetratif seks itu artinya mulai dari saat penis si suami masuk ke vagina istri sampai terjadi ejakulasi sampai selesainya itu paling tidak sekitar 14 menit. Jadi kalau dirata-ratakan ya foreplay sama penetratif ini setengah jam lah. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita tadi lihat mayoritas kalau tidak di treatment, tidak diberikan bantuan, itu mayoritas hanya 9 dari 10, yaitu hanya 1 menit. Ini kebutuhannya 30 menit. Taruhlah 14 menit ya penetrasinya. Jadi kalau tidak bagi orang-orang yang bermasalah tadi, kalau tidak dibantu foredi, tidak dibantu teknik-teknik tertentu, ya kasihan istrinya. Jadi mengalami penderitaan lama tanpa disadari yang membuat sensitif, ada masalah dikit bisa berantem. Itu yang kita tidak inginkan ya. Jadi ternyata ya bagaimanapun misalnya ada pertengkaran, bagaimanapun istri tidak puas dengan ekonomi dari suami dan seterusnya, kalau istrinya bisa mengalami orgasme, maka hampir nggak ada masalah. Ya, karena selesai semua masalahnya kalau istrinya mengalami kepuasan dan mengalami orgasme. Jadi ada semacam peribahasanya kalau orang bule, there are very few problems that an orgasm cannot solve. Hampir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan orgasme, gitu Pak. Pantas member AB pada happy-happy semua ya dok ya? Iya, mungkin begitu ya, karena Iya. ya mereka diem-diem tapi pada bisa memuaskan istrinya, jadi kelihatannya kok happy gitu kan. Tapi terlihat kok kalau memang pasangan yang selalu mesra, selalu happy, Harmonis ya dok? harmonis, saya bisa simpulkan berarti nggak ada masalah di ranjang gitu. Betul. Tapi kalau berantem jangka panjang Di Facebook uring-uringan terus. Iya, ada nanti mulailah muncul pelakor lah segala macamnya. Kalau kedua pihak saling bisa memuaskan, udah nggak perlu ngelihat lagi keluar, dia udah nggak butuh gitu loh. Ya jadi saya harap apa yang saya sampaikan ini, dan mungkin kalau nanti memang bisa ada sesi tanya jawab, mudah-mudahan nggak pada malu mau nanya ya. Saya harap bisa kita sama-sama ubah masalah ini menjadi maslahah. Demikian Pak Bayu, presentasi yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Bayu. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Andri. Slide-nya dipertahankan dulu dok, supaya nanti kalau ada pertanyaan kita bisa flashback ke slide. Oke, jadi saya biarin begini aja teman-teman, jika ada pertanyaan, ini ada pertanyaan dok, kalau Ladyfem kalau nggak salah tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui, apakah betul dok begitu? Ya, jadi kalau ibu hamil tentu sebaiknya memang jangan ya, karena ada kekhususan. Jadi banyak di antara jamu-jamu yang tadi itu kayak kurkuma yang menyusun si Ladyfem tadi, kemudian ada sirih, ya sebenarnya itu bagus gitu untuk ibu hamil juga. Tapi pada saat semuanya digabungin, karena ada yang manfaatnya justru untuk melancarkan dan seterusnya, sebaiknya jangan digunakan pada saat hamil. Nah, demikian juga pada saat menyusui, tapi kalau menyusuinya itu sudah lewat dari masa nifas ya, sebenarnya nggak terlalu besar efeknya, tetapi ya karena kita terikat juga, perusahaan terikat juga dengan labeling yang harus dilaporkan ke Badan POM, bahwa ada hal-hal yang memang sudah dituliskan di labelnya boleh atau nggak boleh, maka sebaiknya kita patuhi saja, gitu loh. Karena supaya tidak ada masalah-masalah di kemudian hari yang mungkin sebenarnya bukan dari situ masalahnya, tapi jadi problem karena itu, gitu. Saya ambil contoh gini Pak, ini memang mungkin kadang-kadang sulit untuk diterima, tapi saya ambil contoh begini. Misalnya seorang dokter ini praktek, dia memang sudah lulus, sudah tamat, tapi pada saat itu SIP-nya mati. Dia belum sempat perpanjang SIP-nya. SIP mati itu tidak membuat si dokter tuh jadi tidak layak jadi dokter kan? Nggak jadi, kalau SIP mati terus pengetahuan kedokterannya di-delete semua, hilang. Tapi pada saat dia melakukan
pemeriksaan dan pengobatan pada seseorang, muncul masalah alergi misalnya, yang alergi itu wajar pada siapa saja bisa terjadi. Yang pertama ditanya SIP-nya ada nggak? Kalau jadi masalah. Kalau SIP-nya nggak ada, udah deh kena masalah tuh di dokter. SIP apa, Pada Dok? surat izin praktek, Pak. Maaf. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ada yang sifatnya administratif ya. Ada hal-hal seperti itu kita lebih baik tidak langgar dulu lah. Kecuali kalau kita memang mau siap-siap dengan masalah-masalah lain gitu. Kan masih banyak yang lain yang bisa konsumsi daripada yang dua itu ya. Oke, berikutnya pertanyaan. Wah, tumben webinar kali ini nggak ngantuk. Ini nih. Oke, berikutnya. Dari Bapak atau Ibu ya? Ibu mungkin ya ini, Ibu Agatha ya. Saat pakai Foredi boleh untuk oral tidak, Dok? Maksudnya gimana? Maksudnya pas dipakai Foredi, terus Oh, istrinya mungkin melakukan Ibu ya. Mungkin suami atau mungkin suaminya misalnya pakai Foredi boleh untuk istrinya bisa oral nggak, Dok? Itu maksudnya. Mungkin ini. Oh begitu, nggak apa-apa sih sebenarnya, Kan karena itu dicuci kan dulu ya, Dok ya. ya pertama dicuci dulu, kemudian kalaupun ada sisa-sisanya, misalnya mencucinya kurang bersih, itu kan bahannya dari jamu-jamuan itu yang kalau kita konsumsi juga jamu-jamuan itu nggak apa-apa, apalagi kan jumlahnya sedikit sekali pasti Pak. Jadi mungkin seperti Ibu makan jahe dicampur sirih dan seterusnya diambil perasan airnya 1 tetes terus masukin ke mulutnya nggak ada masalah. Berikutnya pakai Foredi bisa tahan sampai 4 sampai 5 jam. Apa normal, Dok? Nah, tadi kan saya ada sampaikan bahwa ada ejakulasi tertunda yang saya tidak ingin bahas, Pak, di awal, slide pertama. Jadi, ejakulasi yang baik, yang normal, tidak juga boleh terlalu panjang. Kalau sampai segitu lama, itu nanti nggak sehat juga. Pertama, pasti terlalu lelah, ya kan? Karena kan seorang suami mungkin banyak bergerak dong pada saat dia melakukan hubungan seksual, kan begitu ya. Nah, ya silakan bayangkan masing-masing gerakannya seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa memicu kerja jantung dan seterusnya. Dan saya pikir kalau sudah terlalu lama nggak baik juga. Kalau terlalu lama menurut saya bukan efek dari Foredinya, tapi memang sudah punya bakat ejakulasi tertunda tadi orang tersebut, Pak. Gitu loh. Jadi apa namanya? Ya dipersingkat aja lah gimana caranya, apa makanya lebih sedikit gitu loh, apa ya diakalin deh seperti apa. Oke. Berikutnya dari Pak Yoyo Depok, saat haid apa boleh minum Ledivem, Dok? Ya sebenarnya dia dikonsumsi saja secara rutin gitu ya. Jadi beda dengan pil KB. Pil KB itu kan ada pil yang ukurannya kecil-kecil, itu pada saat tidak haid, nanti yang besar-besar itu diharapkan haid, karena yang besar-besar itu sebenarnya isinya kosong begitu ya. Nah, kalau Ledivem itu konsumsi aja secara rutin, jadi pada saat haidnya datang ya tetap dikonsumsi supaya haidnya itu lebih apa namanya, lebih lancar, tidak nyeri begitu. Jadi saya ingin jawabnya itu begini. Kalau orang mengira bahwa, oh ini kan untuk memperlancar haid, berarti saya konsumsinya dekat-dekat haid aja, misalnya begitu, itu juga tidak benar. Atau saya konsumsi di luar waktu haid, nanti pas haid saya berhentiin, kan udah keluar tuh, udah keluar, biarin aja dia keluar. Ya, nggak begitu, karena manfaatnya itu secara keseluruhan, bukan aja untuk haidnya. Apalagi pada saat haid, itu rentan terinfeksi, pakai pembalut kelamaan, lembab. Nah, kalau misalnya konsumsi itu mudah-mudahan lebih terhindar dari infeksi yang lain, keputihan dan seterusnya. Oke, ini dari mungkin menyambung pertanyaan tadi yang Ledivem yang untuk ibu hamil dan menyusui disampaikan, tapi kan tadi ada untuk memperlancar ASI ini, Dok. Bagaimana, Dok? Iya, betul. Tetapi kan komponennya bukan hanya satu itu. Ada banyak lagi yang lain. Nah, di bagian yang satu itu bisa membantu memperlancar ASI, bagian komponen yang lain mungkin kurang baik untuk pada saat dia menyusui. Begitu loh, Pak. Oke, Dok.
Jika menggunakan Foredi dari Bu Filda, menggunakan Foredi dalam jangka panjang, apakah tidak ada efek sampingnya, Dok? Minta penjelasan dokter. Ya, memang efeknya di depan, bukan di samping sih. Jadi, jadi gini, kalau yang kita gunakan adalah dokain tadi, ada efek sampingnya. Makanya harus hati-hati. Tapi kalau yang digunakan adalah herbal-herbal tadi, sepanjang penggunaannya benar, ya itu tidak ada efek samping, efeknya depan gitu loh. Jadi satu hal yang perlu yang perlu diingat juga kadang-kadang gini, sekali waktu perlu juga mencoba pada saat kita sudah yang ejakulasinya agak cepat lalu pakai Foredi dan terbantu, kadang-kadang bisa juga mencoba sekali waktu nggak dipakai gitu loh, karena bisa saja nanti pada saat percaya dirinya muncul jadi bisa membedakan gitu. Jadi misalnya pas nggak pakai ready semenit, pas pakai 30 menit misalnya, pas udah beberapa kali pakai, pas nggak pakai bisa jadi 5 menit gitu, atau 10 menit gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi tergantung, kalau itu dirasakan sudah memuaskan bagi kedua belah pihak, ya nanti pakainya pada saat momen-momen istimewa aja, ya, malam minggu yang memang nggak terganggu gitu kan. Tapi kalau malam-malam biasa yang besoknya mau kerja, nah, terus pakai, terus kayak tadi sampai 3 jam, besoknya nggak bisa masuk kerja deh tuh. Kan gitu Pak. Tadi disalahin lagi Foredinya. Aduh, gara-gara tadi malam saya sampai 3 jam. Ya, jadi menyesuaikan sajalah. Tapi kalau untuk jangka panjang tidak ada masalah. Ya. Baik. Berikutnya dari Pak David, untuk wanita yang sudah atau menjelang menopause, apakah Ledivim masih bisa memberikan manfaat, Dok? Ya, jadi kalau kita mengingat kembali apa komponen penyusunnya, itu kan herbal-herbal yang sudah ratusan tahun diketahui berbaik untuk kesehatan kita ya. Jadi mau menopause pun sebenarnya kalau mau konsumsi bagus, karena dia juga memperlancar aliran darah. Jangankan mau menopause, sudah menopause pun nggak apa-apa mestinya. Itu malah akan mendapat manfaat-manfaat lain begitu. Ya, Mungkin di sini manfaat yang lebih ke seksnya mungkin, Dok. oh gitu, ya. Seksualnya Okay. Saya mungkin. kira Nah, masalah mungkin ya, dengan saya nggak tahu, memang ini haid tidak dan hormonal dijelasin. ya. Tapi kalau manfaat kesehatan lain memberi manfaat, Pak David, tapi seperti dijelaskan Pak Dokter tadi. Tapi kalau dari sisi seksualnya mungkin Pak Dokter bisa jelaskan. Oke, jadi begini. Kalau sudah menopause, yang paling sering menjadi masalah pada wanita itu adalah dispareunia atau nyeri pada saat berhubungan karena berkurangnya cairan pelumas pada vagina. Kalau sudah menopause itu kering. Ya. Nah, kalau kita menggunakan Ledivem itu diharapkan aliran darah di organ kewanitaan masih bagus, kemudian masih ya dalam bahasa awamnya masih fresh lah begitu ya, sehingga masih bisa sensitif, masih bisa ada lubrikasi yang cukup, sehingga kehidupan seksualnya masih baik begitu. Nah, jadi untuk haidnya yang namanya menopause ya sudah berhenti. Cuman saya pernah dengar waktu itu kalau nggak salah ada yang sudah menopause konsumsi dia sempat haid lagi beberapa kali gitu Pak, baru akhirnya berhenti beneran. Sisa-sisanya masih dapat gitu ya. Nah, kalaupun nggak dapat lagi karena betul-betul sudah kosong, sel telurnya sudah betul-betul menopause, sudah haidnya sudah berhenti, secara manfaat seksualnya saya kira pasti masih ada. Oke, berikutnya Pak mau tanya, kalau istri yang jarang ngajak, apakah bisa dikatakan libidonya rendah atau ada faktor lain? Nah, ini pertanyaan sulit Pak. Harusnya yang jawab yang nanya nih. Ada masalah apa ya? Ya, jadi tadi kan kita lihat tuh beberapa contoh penyebab libido rendah. Kita balik slide-nya ya. Yeah. Kita lihat lagi ya, biar bisa ingat. Pertama, ini dia, penyebab libido rendah. Gangguan hormon nggak? Gitu loh.
ada nggak dalam pengobatan, ada nggak masalah psikologis. Nah, kalau semuanya aman, sehat, nggak ada masalah, atau ada nggak pakai pil KB, karena bisa jadi juga dari situ ya. Nah, kalau sehat semua, nggak ada masalah, nggak ada pakai pil KB segala macam, kemungkinan besar psikologis. Keputihan nggak ada, gangguan haid nggak ada, kemungkinan besar psikologis. Nah, psikologis ini bisa ditingkatkan dengan apa namanya, rasa bahwa istri ini masih diterima dan seterusnya. Atau ini tidak tertulis di sini ya sebenarnya, tapi psikologis itu bisa juga history. Kalau di sini kan tulisannya history of physical or sexual abuse, atau history atau riwayat dari ketidakpuasan seksual gitu loh. Misal nih, maaf nih ya, pas hubungan yang terakhir dia sudah siap-siap, sudah berharap banyak, tahu-tahu cuma sebentar. Lalu bikin lagi, tahu-tahu cuma sebentar lagi. Lama-lama, alah udahlah, males lah, cuman sebentar. Karena lebih bahasa awamnya ya, lebih nyakitin tuh di Trauma ya, Dok. ya dilakukan perangsangan yang singkat pada saat sudah menggebu-gebu kepengen lalu si prianya selesai, ketimbang nggak melakukan sama sekali. Itu lebih nyesak lah gitu kalau tanggung begitu loh kira-kira. Jadi saya pakai bahasa pasar aja nih Pak ya. Iya, iya. Nah, jadi mungkin dari situ. So, coba kita lihat gitu. Kenapa? Ya betul, kalau jarang minta pasti libidonya rendah. Kalau mau diobatin libidonya rendah itu, oke, misalnya si istri disuruh pakai Ledifem gitu kan. Sudah sehat semuanya, tapi kalau misalnya dia masih belum mau, berarti psikologis. Psikologis tadi itu coba cari tahu dari mana, coba perbaikin, dan kemungkinan salah satunya adalah masalah sebelumnya mungkin kecewa karena tidak cukup waktu untuk dia puas, sehingga dia jadi malas. Nah, mungkin si suami bisa mulai menggunakan Foredi gitu. Karena biasanya nih, ya maaf nih jadi agak panjang ya, karena apa namanya, penjelasannya memang nggak bisa mudah gitu. Biasanya kalau wanita yang merasakan kepuasan seksual yang cukup, dia pasti akan ingin lagi gitu loh. Terutama di masa-masa suburnya lah minimal, kalaupun memang capek dan seterusnya. Tapi kalau sama seperti makan, kalau kita makan setiap hari makanan itu enak, makanannya enak, ya kita akan selera makan gitu. Tapi kalau setiap hari makanannya nggak enak ya, cuman tahu tempe itu pun rasanya hambar gitu. Lama-lama kita males makan, ujung-ujungnya makan di luar ntar. Ya, Oke, Dok. Ada keluhan, Dok, dari konsumen, ini dari Bu ya. Sunarti. Mm. Konsumen saya pertama pakai Foredi, katanya bagus dan jadi tahan lama. Tapi 2 minggu kemudian dia pakai malah nggak bisa bangun. Ini psikologis nih. Ya, jadi Foredi itu tidak bisa bangun, juga tidak bikin bisa bangun, karena fungsinya adalah untuk mengurangi sensitivitas pada area kulit penis tadi, tapi bukan dengan bahan-bahan obat bius tadi ya, sehingga dia tidak terlalu cepat ejakulasi. Kalau terlalu sensitif, ya tadi saya bilang, udah lama nggak begituan, sekalinya begituan nggak lama. Kenapa? Karena sensitif banget pada saat sudah lama nggak hubungan seksual, jadi cepat jadi keluarnya gitu ya. Nah, Foredi itu untuk mengatasi itu. Nah, kalau menggunakan itu lalu tidak ereksi, saya jamin sebabnya bukan itu. Pasti ada masalah lain. Tadi kan disampaikan di awal bahwa masalah disfungsi ereksi. Nah, coba lihat. Masalah disfungsi ereksi, nggak bisa bangun itu, umur bisa, diabetes bisa, hipertensi, sakit jantung, perokok barangkali dia, atau dia sedang stres, atau ada cedera, mungkin ini bisa diketahui dengan mudah, atau dia tuh suka minum, ya, atau sedang dalam pengobatan. Nah, yang terlihat dengan jelas biasanya adalah penuaan, cedera pada saraf, ataupun kadar testosteron yang rendah. Ini biasanya mulai kelihatan gejala-gejala yang aneh, lalu periksa ke dokter biasanya kelihatan. Tapi yang ini nih kadang-kadang nggak disadarin. Banyak pasien saya yang diabetes, Pak, itu udah 10 tahun diabetes, dia baru sadar gitu loh. Dia sudah datang dengan gangguan ereksi,
keluhannya itu gangguan ereksi, nggak punya keluhan lain, pada saat kita periksakan ternyata diabetes, ternyata hipertensi, banyak. Jadi mungkin sampaikan ke konsumen tersebut, itu nggak mungkin dari 4D-nya, Anda mungkin punya masalah lain. Coba periksakan, jangan sampai terlambat dia periksa, nanti masalah dia jadi lebih rumit. Gitu. Ya, umumnya masalah kesehatan ya dok, atau psikis ya dok? Iya, kesehatan atau psikis, ini kan jelas nih. Mayoritas adalah masalah kesehatan, penuaan, dan stres psikis. Kalau lagi stres nggak bisa bangun tuh. Betul. Burung aja disangkar kalau lagi stres nggak bisa nyanyi, Pak. Betul dok. Oke, berikutnya durasi ejakulasi normalnya berapa menit dok? Ya, jadi Kayak tadi ada ya. slide-nya ya. Oke, kalau ini yang apa namanya? Nah ini yang tidak normalnya gitu. Kalau tidak Yang normal itu kalau di normalnya. bawah satu menit itu nggak normal. Nah rata-rata orang itu tanpa ada apa namanya, tanpa ada perlakuan apa-apa, itu kalau dia bisa ejakulasi dalam waktu 3 sampai 4 menit sejak penetrasi itu sudah dianggap normal, Pak. 3 sampai 4 menit. Manusia ya. Kalau Ya. kambing 30 detik normal tuh. Jadi kalau manusia itu 3 sampai 4 menit sudah dianggap normal. Tapi tentu saja normalnya ini bukan berarti itu harus sudah bisa memuaskan perempuan, karena perempuan mungkin sekitar 15 menit bernormal. Jadi perlu ada perlakuan-perlakuan lain. Ya tadi saya katakan apa, foreplay, ada dibantu oral, ada apa namanya, teknik stop and go istilahnya, dan seterusnya selain yang 4D ya. Nah, itu bisa memaksimalkan masanya. Tapi secara medis dianggap normal itu 3 menitan. Oke. Ledivim apakah efektif dikonsumsi saat sedang haid dok? Nah, tadi sudah terjawab Sudah ya dok. ya, dilanjutkan saja. Terus kemudian, bisakah kemasan 4D tidak dalam bentuk saset, tapi di dalam wadah seperti botol? Oke, ini saya yang jawab aja. Jadi, Oke, Pak. 4D dalam bentuk saset itu ada tujuannya. Pertama, privasi. Ya, privasi itu akan lebih mudah banget. Itu bisa gampang disakuin. Ya, kadang ada suami yang masih apa ya, masih gengsi itu pakai 4D di depan istrinya atau diketahui istrinya ya. Makanya dipakai saset itu lebih praktis banget, sehingga dibawa kemana-mana gampang. Misalnya sambil mau honeymoon, mau dibawa sambil liburan, dan lain sebagainya, itu simple banget. Dan juga menghindari pemalsuan. Ya, pemalsuan kayak botol itu gampang banget dipalsu. Saset bisa nggak? Bisa juga, tapi sulit. Ya, karena itu butuh mesin yang sangat khusus sekali. Nah, begitu Pak Agus ya. Nah, itu kalau supaya tidak cepat menguap gimana? Dan di dalam saset 4D itu ada plastik clipnya. Nah, plastik clipnya itu yang rapat. Itu nggak cepat menguap kok. Jadi dipasang aja dengan ditaruh dalam plastik clip itu tadi. Itu caranya seperti itu. Oke, dari Bu Angelina, kalau sudah konsumsi Ledivim, tapi masalah keputihan dan datang bulan masih tidak teratur, bagaimana solusinya, dok? Ya, baik. Jadi sebenarnya tujuan utama Ledivim ini adalah bukan mengobati, tapi untuk mencegah terjadi. Jadi sama seperti misalnya yang lagi ngetop sekarang COVID lah. Untuk mencegah COVID itu pakai masker, begini gitu ya, social distancing, jaga kekebalan tubuh, minum yang hangat-hangat dan seterusnya. Pada saat sudah kena, ya harus ada pengobatan, bukan itu lagi yang diulang gitu. Nah, bahwa nanti sambil diobati, kalau memang yang sudah agak berat, konsumsi nggak sembuh-sembuh, berarti udah agak berat itu ya. Bahwa nanti sambil diobati, konsumsi terus itu akan mempercepat penyembuhan, biasanya seperti itu. Jadi anjuran saya, kalau sudah konsumsi masih saja terjadi, berlarut-larut, periksa ke dokter, Bu. Mungkin ada masalah yang lebih serius, sehingga harus cepat diobatin. Ya. Oke, berikutnya, apakah orang yang konsumsi hormon bisa minum ini, dok? Dari Bu Mary.
Hormon apa ya? Mungkin ada ya pil-pil hormon gitu ya dok ya? Ya, ada yang misalnya nih pengganti hormon pada saat sudah menjelang menopause misalnya. Oke, mungkin Nah, perlu dijelasin Bu Mary, ya. nanti Tapi bisa. mungkin saya jawab aja. Pada Ya. prinsipnya dia tidak mengganggu hormonal selain dari yang memang tidak dianjurkan tadi pada saat hamil atau menyusui. Jadi mau waktu kapanpun yang lain dari itu nggak masalah gitu loh Pak. Berikutnya, Foredi apakah bisa menyembuhkan ED atau tidak dok? Gimana Pak? Foredi bisa menyembuhkan ejakulasi dini atau tidak? Menyembuhkan nih dok. Oh, oke. Jadi sebenarnya ejakulasi dini ini bukan penyakit. Itu dulu yang saya ingin luruskan ya. Jadi tadi kan ini di slide ini nih Mas ini. Ada dua jenis ejakulasi. Ada yang primer, ada yang sekunder. Yang mayoritas itu adalah yang apa namanya? Ini kebalik nih, sorry. Saya bikinnya kebalik nih, Pak. Jadi yang primer itu memang dia punya masalah tuh. Sehingga pengobatannya itu harus berbagai pihak tuh, ada nanti psikiater dan seterusnya ya. Yang sering itu yang sekunder, yang ya dia bisa lama, nanti bisa sebentar dan seterusnya, pengaruh stres dan seterusnya. Jadi dia tidak mengobati, tapi membantu mengurangi sensitivitas kulit pada penis supaya tidak terlalu sensitif sehingga bisa bertahan lebih lama. Gitu loh. Jadi sebenarnya tidak mengobati. Cuman karena memang masalah psikologis itu adalah bagian dari ejakulasi dini, seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat seseorang sudah menggunakan dan mulai percaya dirinya muncul, ya kan, bahwa dia mampu, gitu ya, itu yang tadinya cuma kurang dari semenit, meskipun nanti suatu saat nggak pakai, mungkin bisa 5 menit, 10 menit, gitu. Walaupun kalau pakai bisa 30 menit, gitu loh Pak, kira-kira. Jadi, kalau ngobatin itu kan seakan-akan ini sebuah penyakit ya. Jadi saya juga bingung jawabnya nih. Bukan ngobatin gitu loh, tapi membantu memperlama durasinya gitu loh Pak. Sesuai kebutuhan ya dok ya. Mm-mm. Oke, berikutnya dok, saya mau tanya customer diabetes pakai Foredi kok malah nggak bisa bangun. Ini salah Nah, pakai, ini malah itu kebas-kebas. persis yang saya Gimana? bilang di pertanyaan tadi kan ada tuh, dia Sudah pakai malah jelasin nggak ya bisa setelah bangun. tadi ya. Jangan-jangan dia diabetes tuh. Nah ini terbukti ada pasien diabetes pakai malah nggak bisa bangun, kan gitu. Jadi Ya, karena dia memang nggak bisa itu Pak. Memang masalah itu. Pada saat dia pakai, mungkin secara psikologis dia jadi menggebu-gebu. Wah, ini saya jadi bisa nih. Dia ngarepin ini untuk ereksi, padahal bukan untuk ereksi kan gitu ya. betul. Lalu kok nggak bangun-bangun, dia makin frustasi tuh, makin nggak bangun tuh dah. Mungkin next kita bahas beda disfungsi ereksi sama ejakulasi dini dok. Karena ini Baik, banyak siap. teman-teman yang masih Masih nggak nggak, bisa ya membedakan. Sehingga masalah ereksi betul. solusinya Foredi. Itu ya salah, itu Iya, bukan solusinya. iya betul. Begitu ya. Iya, iya Foredi Pak. karena untuk supaya tidak gampang keluar, bukan supaya ereksi atau bisa bangun. Betul. Keliru ya. Jadi fungsi ereksinya harus memang normal. Ya, betul. Betul. Itu harus catatannya itu dulu. Iya. Nah, kalau fungsi ereksinya normal, kemudian tidak bangun karena ada rasa hangat gitu ya, atau kebanyakan pakainya, dikurangi pakainya. Ya, ini berdasarkan pengalaman konsumen selama ini, setelah mengikuti itu, asal ereksinya memang normal ya, itu akan nggak masalah. Jadi kita ini tidak kebas total ya, tidak seperti lidocaine yang 100% tuh kebas, atau istilahnya apa sih? Mati Baal ya, rasa. baal gitu ya. Nah, tidak, kalau Foredi ini masih bisa menikmati. Jadi tidak 100% seperti kimia seperti lidocaine dan lain sebagainya. Tapi di Foredi ini masih bisa merasakan, masih bisa menikmati. Jadi mengurangi saja, tapi tidak total seperti kimia, seperti lidocaine dan lain sebagainya. Oke, dok, kalau wanita sudah diangkat kandungan, bisakah minum Ledivem? Ya, jadi kalau diangkat kandungan dan indung telur, maka memang fungsi reproduksinya itu menjadi rusak ya, terganggu banget. Nah,
Kalau yang diangkat itu hanya kandungan saja, indung telurnya tidak, ya enggak masalah. Jadi kandungan itu hanya tempat untuk nyimpen janin, nyimpen bayi, untuk ya menyimpan bayi sampai dia besar gitu ya, untuk hamil. Nah, yang membuat fungsi-fungsi reproduksi itu kan hormon, hormon kewanitaan dan seterusnya. Itu produsen hormonnya yang memproduksinya itu adalah indung telur. Indung telur tuh yang tadi digambar. Coba saya lihatin gambarnya ya. Nah, ini. Jadi ini rahim nih, yang ini nih. Jadi kalau udah diangkat rahimnya doang, tapi ini indung telur nih masih ada, dia masih akan memproduksi hormon-hormon sehingga fungsi seksualnya mestinya masih normal, walaupun fungsi reproduksinya sudah nggak ada karena nggak bisa hamil lagi kan gitu ya. Tapi kalau diambil semua, ya dia kelihatannya harus terus mendapat obat hormonal untuk menggantikan hormon kewanitaan itu. Pada saat obat hormonal tadi tetap diberikan, mau konsumsi Ledivem boleh. Kenapa? Karena hormonnya tetap ada, sehingga yang membantu hormon tadi bekerja lebih baik juga ada gitu. Bayangkan kalau hormon yang nggak ada, dibantu apa gitu. Ya gampangnya gini lah, kita mau masak, bahan lauknya semuanya nggak ada, kita cuma punya gas sama minyak, mau masak apa gitu. Ya kan? Jadi bahan bakunya harus ada, dan bahan bakunya adalah si hormon tadi, kira-kira begitu Pak. Oke teman-teman, ini waktunya kita ada overtime, ini 1,5 jam lebih ya. Seru ya kalau Jadi, gini ya. ini banyak banget pertanyaan nih, nggak habis-habis nih pertanyaan. Wah jos banget 4AD, tiap hari saya pakai selama 1 tahun, no problem ini Pak Abdullah. Oke teman-teman, kalau masih ada banyak pertanyaan ya, saya cari pertanyaan yang agak berbeda ya. Apakah penderita epilepsi yang tidak bisa ereksi bisa dibantu dengan 4AD, mengingat sebelumnya dia minum obat penenang konsumsi? Saya jawab aja langsung, tidak bisa kalau urusan ereksi ya. Ereksi bukan tugasnya 4AD. Tadi sudah tahu ya cara kerja ereksi itu tadi sudah dijelaskan sama dokter tadi seperti apa. Baik, teman-teman, malam hari ini cukup sekian. Jika masih ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan ke sponsor atau upline masing-masing, ke teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Ledivem maupun 4AD, juga bisa hubungi orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Silahkan segera sampaikan apa yang ingin Anda ketahui kepada orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Baik, dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya pada malam hari ini. Kami semua sangat teredukasi tentang sex education ini, bahwa banyak hal yang ternyata belum diketahui oleh teman-teman dan sekarang mulai banyak tercerahkan dari penjelasan dokter. Semoga menjadi manfaat yang sangat besar buat teman-teman semuanya, sehingga kita nanti bisa melakukan dengan benar nih ya, pada konsumen kita, bisa menjawab dengan benar, maupun pada diri kita sendiri. Harus kita sebagai distributor AB, kita pun tentu harus sebagai pemakai produk-produk AB, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Ya. Baik dok, ada kata-kata dok terakhir dok untuk teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama apa yang saya sampaikan, apa yang Pak Bayu sampaikan. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita mudah-mudahan bisa merubah masalah menjadi maslahah ya. Sampai ketemu lagi, tetap sehat, tetap semangat, tetap pakai 4AD sama Ledivem ya. Oke, terima kasih dok. Selamat malam. Pak. Bye-bye.